Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tika Ayu Sapitri dengan NIM 2001-04041. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang lichen. Lichen atau lumut kerak merupakan simbiosis antara jamur dari golongan Ascomycota atau Basidiomycota dengan Chlorophyta atau alga hijau atau Cyanobacteria atau alga hijau biru yang bersel satu atau uniseluler. Lumut kerak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, juga dapat diklasifikasikan serta mempunyai taksonomi dan struktur anatomi. Lumut kerak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri dan dapat diklasifikasikan, juga mempunyai taksonomi serta mempunyai struktur anatomi talus tersendiri. Yang lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mayani, NIM 2001-04030. Lichens atau sering disebut lumut kerak merupakan asosiasi dari fungi dan alga, sehingga secara morfologi dan fisiologi merupakan satu kesatuan. Lichen merupakan tumbuhan tingkat rendah yang memiliki alat kelamin tersembunyi, sehingga lichen termasuk kelompok Cryptogamae dan termasuk dalam divisi Eutalopita. Karena lichen termasuk tumbuh-tumbuhan yang memiliki ciri utama, yaitu tumbuhan yang belum dapat dibedakan dalam 3 bagian utamanya, yang disebut akar, batang, dan juga daun. Lichen termasuk organisme yang sensitif baik ketahanannya atau kebutuhannya akan air terhadap polutan terbuka, karena lichen mudah menyerap zat-zat kimia yang ada di udara dan dari air hujan. Ciri-ciri dan karakteristik dari lichens yaitu yang pertama, pada penampang melintang talus lichens kelihatan hifa cendawan membalut sel-sel alga. Kemudian yang kedua, bagian dalam talus terdiri dari anyaman hifa yang renggang dan merupakan lapisan teras atau ampulus. Bagi lichens yang talusnya menyerupai lembaran, biasanya melekat dengan benang-benang yang menyerupai rhizoid. Kemudian menyerupai ujung talus yang bebas dalam udara. Lichens hidup sebagai epifit pada pohon-pohonan, tetapi dapat juga di atas tanah. Yang kelima, syarat hidupnya tidak sulit dan tahan terhadap kekurangan air dalam waktu yang lama. Kebanyakan lichens bereproduksi dengan perantaraan ceridium. Komponen cendawannya sering dapat membentuk spora dan hanya membentuk lichens jika jatuh ke dekat alga yang merupakan simbionnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodiatun Hadawiyah, NIM 2001-04042. Saya akan menjelaskan klasifikasi lichen. Lichen memiliki klasifikasi yang bervariasi dan dasar-dasar klasifikasinya secara umum adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan komponen cendawan yang menyusunnya dibagi menjadi 3, yaitu ascolichen, basidiolichen, dan lichen imperfect. Ascolichen yaitu lichen yang membentuk tubuh buah yang berupa apotesium. Apotesium pada lichen ini berumur panjang, bersifat seperti tulang rawan dan mempunyai askus yang berdinding tebal. Contohnya yaitu Usnea barbata dan Usnea dasypoga. Kemudian basidiolichen. Basidiolichen kebanyakan mempunyai talus yang berbentuk lembaran-lembaran pada tubuh buah. Terbentuk lapisan hymenium yang mengandung basidium yang sangat menyerupai tubuh buah. Kemudian lichen imperfect. Selanjutnya, klasifikasi lichen berdasarkan alga yang menyusun talus dibagi menjadi 2, yaitu Homoimerus dan Heteromerus. Homoimerus, sel alga dan hifa jamur tersebar merat pada talus. Komponen alga mendominasi dengan bentuk seperti gelatin, termasuk dalam Mycophyceae. Kemudian Heteromerus, sel alga terbentuk terbatas pada bagian atas talus dan komponen jamur menyebabkan terbentuknya talus. Alga tidak berupa gelatin. Selanjutnya, klasifikasi lichen berdasarkan tipe talus dan kejadiannya dibagi menjadi 2, yaitu krustose dan frutikose. Krustose atau Crustaceous merupakan lapisan kerak atau kulit tipis di atas batu, tanah, atau kulit pohon, seperti Rhizocarpon pada batu, Lecanora dan Graphis pada kulit kayu. Kemudian frutikose atau Filamentous
Lichen semak seperti silinder rata atau seperti pita dengan beberapa bagian menempel pada bagian dasar atau permukaan. Talus bervariasi, ada yang pendek dan panjang, rata, silinder, atau seperti janggut, atau benang yang menggantung atau berdiri tegak. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Sekian. C. Taksonomi lichen. Berdasarkan morfologi talusnya, lichen dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama, yaitu krustose, poliose, dan fruktose. Lichen krustose umumnya berhubungan langsung melekat erat dengan substratnya. Sifat ini menyebabkan kelompok ini mempunyai struktur talus seperti kerak. Permukaan talus krustose sering mengalami kehilangan air. Namun, jika krustose tumbuh pada permukaan bebatuan, dengan kemiringan tertentu, krustose memperoleh keuntungan dari aliran air permukaan. Hal inilah yang memungkinkannya mampu mentolerir habitat ekstrim. Yang kedua adalah poliose. Poliose berbentuk dorsiventral, terlihat seperti lembaran. Terlihat adanya korteks bawah dan rhizine yang berfungsi untuk melekat pada substrat. Bentuk pertumbuhannya lebih maju daripada talus krustose dan squamulosa. Selain itu, cabang lobus dari talus ini memiliki ukuran yang lebih besar. Yang terakhir adalah bruxitose. Talus lichen ini memiliki struktur yang paling kompleks dibandingkan talus-talus lainnya. Bentuk talus menyerupai rambut, tali, batang menggantung, atau semak dengan lobus yang memungkinkan berbentuk datar atau silinder. Struktur anatomis talus lichen umumnya tersusun atas lapisan korteks atas dan korteks bawah, medula, dan lapisan alga. Lapisan-lapisan ini berbeda dalam hal ketebalannya dan berkembang lebih baik pada beberapa spesies dibandingkan spesies lainnya. Baiklah, dari apa yang sudah disampaikan oleh ketiga teman kelompok saya tadi, dapat disimpulkan bahwa lumut kerak atau lichen merupakan asosiasi dari fungi dan algae, sehingga secara morfologi dan fisiologi merupakan satu kesatuan. Lichen merupakan tumbuhan tingkat rendah yang memiliki alat kelamin tersembunyi, sehingga lichen termasuk kelompok Cryptogamae. Lichen juga termasuk Divisio Talophyta, yaitu memiliki ciri utama yaitu tumbuhan yang belum bisa dibedakan 3 bagiannya, yaitu tidak bisa dibedakan mana akar, batang, serta daunnya. Berdasarkan morfologi talusnya, lichen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama poliose, kedua krustose, dan yang ketiga yaitu fructicose. Struktur anatomi talus dari lichen yaitu yang pertama lapisan korteks, kedua medula, dan yang terakhir yaitu lapisan alga. Baiklah, itu tadi penyampaian materi tentang lichen dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.